Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-11 yang akan membahas terkait model studi hukum Islam kontemporer. Yang mana maksud dalam model studi hukum Islam kontemporer yakni perspektif hukum Islam terhadap masalah saat ini, atau bisa juga dikatakan perkembangan pemikiran hukum Islam di saat ini, dengan mencoba melihat bagaimana perubahan-perubahan yang signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Sehingga ada beberapa faktor munculnya isu-isu hukum Islam kontemporer. Yang pertama itu arus modernisasi, yang mana muncul di sebagian besar negara-negara dengan mayoritas penduduknya umat Islam, yang mengakibatkan munculnya berbagai perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang terkait ideologi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa arus modernisasi ini sudah melahirkan beberapa tantangan baru, yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembaruan pemikiran Islam. Yang kedua, mapannya sistem hukum Islam Barat di negara-negara Islam, yang memunculkan adanya keadaan baru dari kalangan cendekiawan Muslim kontemporer, yang mendorong umat Muslim untuk berupaya mewujudkan fikih yang relevan dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Yang ketiga, yakni terpaku pada pemikiran fikih klasik dengan pemahaman yang sangat tekstual. Dari isu-isu di atas muncul pertanyaan, bagaimana fikih menghadapi permasalahan kontemporer? Apakah mampu? Ya, tentu kita sebagai Muslim akan menjawab hukum Islam mampu menghadapi zaman saat ini dan masih relevan untuk diterapkan. Tetapi untuk menuju ke sana, perlu syarat yang harus dijalani secara konsekuen, yakni dibukanya pintu ijtihad. Dalam studi hukum Islam ini, istilah maqasid asy-syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena pentingnya maqasid asy-syariah, para ahli teori hukum menjadikan maqasid asy-syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Sehingga inti dari teori maqasid asy-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan dengan menarik manfaat serta menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti maqasid asy-syariah tersebut adalah maslahat. Karena untuk kita menetapkan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Bagaimana maqasid asy-syariah berkembang? Saya akan mengangkat pemikiran seorang Yasser Auda, tokoh terkenal asal Mesir yang aktif menyuarakan maqasid asy-syariah sebagai solusi atas persoalan hukum Islam. Dalam akademiknya, beliau memperoleh 2 gelar doktor di 2 universitas sekaligus. Auda merupakan intelektual yang multidisipliner. Berbeda dari teori maqasid terdahulu, teori maqasid kontemporer hanya dapat dikembangkan jika seorang ilmuwan dan peminat studi hukum Islam dapat serta mampu memadukan 2 pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kesejarahan dan kefilsafatan dalam memperbincangkan hukum Islam, di mana pendekatan kesejarahan memperhatikan dengan cermat perubahan dan perkembangan suatu konsep, makna interpretasi hukum di era tradisional, modern, dan postmodern. Sedangkan pendekatan kefilsafatan memanfaatkan teori sistem yang bisa digunakan dalam sains, dalam operasionalisasi kerja konseptual dengan melibatkan 6 fitur, yakni kognisi, holistik, keterbukaan, interkonektivitas, multidimensi, dan selalu mengacu pada tujuan utama. Sehingga pergeseran dari teori maqasid lama ke teori maqasid kontemporer ini dengan mempertimbangkan secara serius perkembangan pemikiran warga dunia. Pemikiran Yasser Auda terkait reformasi maqasid asy-syariah tradisional ini cenderung pada nuansa perlindungan atau protection dan preservation, pelestarian. Sedangkan selanjutnya Auda menerapkan atau menawarkan konsep maqasid kontemporer yang lebih bernuansa pengembangan atau development. Dalam melakukan studi hukum Islam harus membedakan antara wilayah syariah dan fikih. Syariah adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi, yang manusia tidak memiliki hak untuk merubahnya. Sementara fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah yang memiliki perbedaan pemahaman. Syariah agama Islam itu salah satu, tetapi pemahamannya terhadap agama itu beragam. Syariah itu agama, sementara fikih adalah bentuk dari pemahaman terhadap agama. Pemahaman seseorang terhadap agama dalam bentuk fikih itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Sehingga ada pemikiran Yusuf Qaradawi tentang penyelesaian masalah fikih kontemporer dalam hal masalah narkotika. Di sini Yusuf Qaradawi sangat keras. Dalam buku Fatwa Ma'asyiroh, ia mengemukakan bahwa muqaddirat atau narkotika termasuk dalam kategori benda-benda yang diharamkan oleh syarak. Benda-benda ini dapat mempengaruhi akal dan menghilangkan keseimbangan yang berakibat fatal terhadap diri pribadi yang bersangkutan. Yusuf Qaradawi mengutip hadis riwayat Abu Daud, di mana hadis tersebut bertujuan untuk mengharamkan segala sesuatu yang menjadikan tubuh menjadi lemas atau loyo.
Sedangkan narkotika ini dapat membuat seseorang menjadi loyo. Maka dengan sendirinya bila dirangkaikan antara yang memabukkan, maka semakin jelas bahwa narkotika ini jelas keharamannya. Yusuf Qaradawi paling tidak termasuk sesuatu yang buruk menurut Yusuf Qaradawi di sini dan membahayakan. Sedangkan salah satu ketetapan syara adalah Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan. Dalam membentuk formasi fikihnya, terutama di fikih kontemporer ini, Yusuf Qaradawi terlebih dahulu mempersiapkan metodologi secara teologis dengan cara memberikan nuansa baru bagi pembaruan usul fikih sebagai alat untuk menghasilkan formulasi fikih yang sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu, ijtihad menjadi kunci untuk melakukan pembaharuan tersebut. Baik, sekian pertemuan terkait model studi hukum Islam kontemporer ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.